Sore itu desa Air Batu, sebuah kampung kecil di pinggiran hutan Sumatera, mendadak geger saat suara teriakan histeris seorang perempuan memecah keheningan. Tolong! Tolong! Ada yang aneh di sawah dekat sungai. Teriaknya sambil berlari terbirit-birit, wajahnya pucat pasi, napasnya memburu. Warga yang sedang duduk di warung kopi langsung berdiri, sebagian ikut berlari mengikuti arah tangannya menunjuk, sebagian lagi hanya terpaku dengan rasa takut bercampur penasaran. Beberapa menit kemudian puluhan orang telah berkumpul di tepi pematang sawah. Mata mereka langsung membelalak melihat seekor ular piton raksasa. Tubuhnya menggelembung aneh di bagian tengah, napasnya lambat tapi berat, lidahnya menjulur keluar masuk, matanya memantulkan sinar merah dari cahaya senja yang mulai turun. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Astaga, itu kayaknya baru makan sesuatu. Atau seseorang, suara seorang bapak bergetar, membuat bulu kuduk warga lain ikut berdiri. Tiba-tiba salah satu warga yang mengenal betul bentuk tubuh piton itu berseru. Ini ular yang sering terlihat di dekat hutan beberapa minggu terakhir. Ukurannya sudah makin besar, tapi kenapa badannya segede itu sekarang? Semua orang saling pandang dengan tatapan ngeri. Lalu terdengar suara anak kecil polos berkata, kayak ada orang di dalamnya. Pak, membuat semua terdiam, jantung berdegup makin kencang, suasana mencekam menyelimuti area itu. Di antara kerumunan, Pak RT yang tubuhnya kurus tapi berani langsung maju. Cepat. Ambil parang, kita belah perutnya, takutnya, ini bawa korban manusia. Ucapnya dengan nada tegas walau matanya sendiri tampak ragu. Beberapa pemuda berlari ke rumah mengambil parang dan cangkul, sementara yang lain mencoba mengusir ular itu agar tidak kabur. Piton itu melilitkan tubuhnya di tanah becek. Tubuhnya bergerak perlahan seperti sadar kalau dirinya jadi pusat perhatian. Tiba-tiba seorang warga berteriak panik. Itu kan motornya Pak Budi parkir di dekat jembatan tadi. Dia kan katanya mau periksa laporan warga soal ular besar. Kok sekarang dia nggak ada? Dan seketika suasana yang tadinya hanya tegang berubah jadi histeris. Semua mata langsung saling tatap dengan rasa takut yang tak terucapkan. Pak Budi bukan sembarang orang. Dia adalah polisi senior di desa itu. Sosok yang dikenal ramah dan sering membantu warga. Kabar bahwa dia mungkin menjadi korban membuat suasana makin kalut. Beberapa warga perempuan mulai menutup mulut sambil menangis. Anak-anak digiring menjauh agar tidak melihat. Suara Pak RT memecah. Keheningan lagi, kita nggak bisa tunggu lama. Kalau betul itu manusia, harus segera dibuka sebelum terlambat. Dan dengan cepat dua pemuda memegang parang besar lalu mulai menusuk perut ular itu. Suara kulit tebal yang robek bercampur lendir membuat sebagian orang mual. Aroma amis menyengat menyeruak ke udara. Semua orang menahan napas, dan benar saja. Setelah beberapa sayatan, terlihat kain seragam coklat di antara gumpalan daging dan darah. Teriakan histeris pecah dari kerumunan. Ya Allah, itu Pak Budi. Seorang perempuan jatuh pingsan di tempat, yang lain beristighfar berkali-kali. Suasana berubah jadi kacau. Beberapa warga laki-laki berusaha membantu menarik tubuh yang setengahnya masih terperangkap di perut ular. Darah bercampur lumpur mengalir di tanah. Wajah Pak Budi pucat, matanya terpejam. Dan di dada kirinya masih tergantung tanda pengenal polisi yang kusam terkena cairan perut ular. Semua yang melihat terpaku. Sebagian menangis, sebagian mematung dengan rasa ngeri yang tak pernah mereka bayangkan. Suara rekaman ponsel mulai terdengar di sana-sini. Beberapa warga tanpa sadar merekam kejadian itu karena merasa ini adalah hal yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Ini harus dilaporin ke polsek sama media, biar semua tahu. Ucap seorang pemuda yang tangannya bergetar memegang ponsel, tapi suara lain langsung memotong. Jangan, kasihan keluarganya. Ini bisa bikin heboh satu Indonesia. Namun terlambat, video itu sudah terkirim ke grup WhatsApp warga dan mulai menyebar. Dalam hitungan menit, kabar bahwa seorang polisi dimakan piton raksasa di desa Air Batu mulai viral. Grup Facebook lokal dibanjiri komentar. Instagram dan TikTok mulai memuat potongan videonya. Bahkan beberapa orang dari kota mulai berdatangan ke desa hanya untuk melihat lokasi kejadian. Sementara itu di tepi sawah, istri Pak Budi, Burina, datang dengan wajah panik setelah mendapat kabar setengah matang dari tetangga. Langkahnya terhuyung, matanya mencari-cari suaminya.
dan begitu melihat tubuh itu tergeletak di atas terpal biru, jeritan memilukan langsung keluar dari tenggorokannya. "Budi, ya Allah, kenapa kamu?" Ia jatuh berlutut, memeluk tubuh dingin suaminya, air matanya bercucuran membasahi seragam penuh darah itu. Semua warga yang menyaksikan tak kuasa menahan air mata, bahkan beberapa laki-laki yang tadi berani memegang parang kini menunduk, tidak sanggup. Melihat penderitaan istri yang kehilangan suami dengan cara sekejam ini, di antara tangis, Bu Rina memegangi tangan suaminya erat-erat, seakan tidak ingin melepaskan. "Kamu janji mau pulang cepat hari ini, mau makan bareng sama anak-anak." Suaranya lirih namun menusuk hati semua yang mendengar, suasana makin hening. Hanya suara jangkrik dan isak tangis yang terdengar, sementara di ujung sana, piton raksasa itu sudah tak bergerak, tubuhnya yang panjang kini tergeletak tak bernyawa, namun rasa ngeri yang ditinggalkannya akan membekas selamanya di hati warga desa Air Batu. Malam itu desa Air Batu tak lagi seperti biasanya. Lampu-lampu rumah yang biasanya mati selepas Isya kini masih menyala terang. Warga berkumpul di setiap sudut jalan, membicarakan kejadian mengerikan sore tadi. Suara bisik-bisik bercampur ketukan jemari di layar ponsel. Semua orang sibuk mengirimkan foto dan video ke kerabat jauh. "Ya Allah, ini nyata. Bukan rekayasa," kata seorang bapak sambil menunjuk layar ponselnya yang menampilkan rekaman ular piton raksasa di belah tubuh Pak Budi yang keluar dari dalamnya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kabar itu sudah menyebar kemana-mana. Bahkan media online lokal mulai memuat berita dengan judul yang sensasional. Wartawan dan tim televisi datang dari kota terdekat. Kamera-kamera mereka memotret setiap sudut sawah tempat kejadian. Beberapa warga yang sempat berada di lokasi diminta jadi narasumber. Wajah mereka kaku antara takut dan bangga karena pernah melihat langsung peristiwa langka itu. Di rumah duka, suasana jauh lebih sendu. Bu Rina duduk di samping jenazah suaminya yang kini sudah dibersihkan dan dibungkus kain kafan. Tangannya tak lepas menggenggam. Matanya sembab karena air mata yang tak kunjung berhenti. Dua anak mereka yang masih kecil belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Hanya memandangi ibunya yang menangis sambil sesekali bertanya, "Ayah, kenapa tidur lama sekali, Bu?" Pertanyaan polos itu menusuk hati semua yang mendengar. Beberapa tetangga perempuan tak kuasa menahan air mata dan menutupi wajahnya dengan kerudung. Di luar rumah, aparat kepolisian dari Polres dan bahkan dari Polda datang membawa mobil patroli. Sirine meraung memecah keheningan malam. Mereka langsung menuju lokasi untuk memeriksa bangkai ular yang masih dibiarkan di tepi sawah. Beberapa anggota TNI juga terlihat ikut hadir. Suasana menjadi ramai tapi mencekam. Garis polisi dipasang mengelilingi area itu. Warga yang mencoba mendekat dihalau. "Mohon mundur, ini sedang dalam penyelidikan." Suara seorang polisi terdengar tegas. Tim forensik yang datang dengan perlengkapan lengkap memeriksa bangkai ular. Mereka mengambil sampel jaringan dan darah, bahkan mengukur panjang tubuhnya yang mencapai hampir 8 meter dengan diameter perut yang luar biasa besar. Seorang anggota tim berbisik ke rekannya, "Piton sebesar ini biasanya nggak berani dekat permukiman, apalagi sampai makan manusia. Ini aneh." Rekannya hanya mengangguk dengan wajah serius, tak berani membuat spekulasi di depan warga. Sementara itu di pos polisi sementara yang dipasang di balai desa, seorang perwira senior memeriksa laporan terakhir Pak Budi sebelum kejadian. Catatan itu menyebut adanya laporan warga tentang ternak kambing yang hilang dalam jumlah tidak wajar selama sebulan terakhir. Ada juga kabar dari para pencari kayu bahwa mereka melihat jejak ular raksasa di dekat sungai besar. Namun tidak ada yang menyangka bahwa hewan itu akan memangsa manusia. Apalagi seorang polisi berseragam. Berita ini terus meroket di media sosial. Tagar "Piton raksasa dan polisi dimakan ular" masuk trending. Ribuan komentar muncul. Sebagian menyatakan belasungkawa, sebagian lainnya malah menulis teori-teori aneh. Ada yang bilang ini tanda alam. Ada yang mengaitkan dengan hal mistis. Bahkan ada yang menuduh bahwa hutan tempat ular itu berasal telah diganggu sehingga satwa keluar mencari makan. Di antara komentar itu, ada satu yang menarik perhatian pihak berwenang. Sebuah akun mengaku pernah melihat Pak Budi masuk ke area hutan beberapa hari sebelumnya bersama seorang pria tak dikenal. Mereka membawa jerat dan alat rekam. Entah untuk apa, tapi setelah itu saya tidak pernah lihat pria yang bersama beliau lagi, tulis akun tersebut.
Hal ini membuat penyelidikan berubah arah. Apakah benar kejadian ini murni serangan hewan liar, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Malam semakin larut, tapi di rumah duka suara tahlil tak berhenti. Burina hanya duduk memandangi wajah suaminya untuk terakhir kali sebelum dimakamkan esok hari. Di luar, hujan gerimis mulai turun, membasahi tanah sawah tempat piton itu mati. Suara gemericik air berpadu dengan desiran angin membuat suasana semakin dingin dan suram. Di warung kopi yang jadi tempat berkumpulnya para pemuda desa, cerita mulai bergeser ke arah yang lebih misterius. Kata orang tua dulu, di sungai belakang hutan itu ada penunggu. Ular putih raksasa, tapi kali ini warnanya coklat total. Mungkin itu jelmaan, ucap seorang pemuda setengah berbisik, kawannya menimpali. Bisa. Jadi, soalnya ular itu nggak lari walau banyak orang, kayak nunggu dibunuh. Cerita-cerita mistis itu menyebar cepat. Menambah rasa takut warga, beberapa bahkan memutuskan untuk tidak keluar malam sampai waktu yang belum ditentukan. Aparat berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa situasi sudah aman, namun di hati kecil warga, kejadian ini seperti peringatan keras bahwa hutan di belakang desa menyimpan rahasia yang tidak boleh sembarangan disentuh. Malam itu, di dalam tenda pos polisi, seorang anggota tim forensik menemukan sesuatu yang mengejutkan di dalam perut ular selain tubuh Pak Budi. Ada sebuah kalung logam dengan liontin kecil berbentuk kepala naga. Benda itu tidak dikenali oleh siapapun di lokasi. Tapi entah kenapa, ketika diperlihatkan kepada beberapa orang tua desa, mereka saling pandang dengan wajah pucat. Salah satu di antaranya hanya berucap lirih. Itu bukan milik orang sini, dan kalau benar itu yang aku pikirkan, berarti masalah ini belum selesai. Pagi itu hujan deras turun membasahi tanah merah di pemakaman desa Air Batu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma tanah basah bercampur bau dupa dari tangan beberapa warga tua yang masih memegang tradisi lama. Jenazah Pak Budi dibawa dengan iringan doa. Suara takbir dan tahlil bergema di tengah rintik hujan. Burina berjalan tertatih di belakang keranda sambil digandeng dua saudaranya. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, kedua anaknya berada di pelukan kerabat, tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya sejak subuh, hanya air mata yang terus mengalir. Sementara itu di tepi pemakaman, dua orang polisi berpakaian sipil berbicara serius dengan seorang lelaki tua berambut putih yang dikenal sebagai Pak Karsa, salah satu sesepuh desa yang jarang keluar rumah. Pembicaraan itu tampak tegang. Polisi memperlihatkan kalung kepala naga yang ditemukan di perut piton. Mata Pak Karsa langsung melebar, napasnya memburu, tangannya gemetar saat memegang benda itu. Kalian harus segera bakar ini sebelum terlambat, ucapnya lirih namun tegas. Kedua polisi itu saling pandang. Kenapa? Ini bisa jadi barang bukti, jawab salah satunya, namun Pak Karsa menggeleng keras. Itu bukan sekadar kalung, itu penanda perjanjian. Dulu, sebelum kalian lahir, pernah ada kejadian di hutan sana. Seorang pemburu membuat kesepakatan dengan penunggu sungai, seekor naga air raksasa. Sebagai gantinya, setiap 15 tahun sekali akan ada tumbal manusia. Kalau janji itu dilanggar, naga itu akan mengirim peliharaannya untuk mengambil korban. Suara Pak Karsa terdengar serak namun penuh keyakinan. Kedua polisi mencoba menanggapi dengan logika. Pak, ini 2025, kita nggak bisa percaya begitu saja. Tapi di hati kecil mereka, cerita itu menggantung seperti kabut pekat yang sulit diusir. Apalagi melihat sendiri betapa anehnya kejadian yang menimpa Pak Budi. Setelah pemakaman selesai, warga mulai kembali ke rumah. Tapi rasa takut tetap menghantui. Anak-anak dilarang bermain di luar sore hari. Para pencari kayu berhenti bekerja, dan suara jangkrik di malam hari kini terdengar seperti bisikan. Di balai desa, rapat darurat diadakan. Kepala desa, aparat, dan beberapa tokoh masyarakat duduk melingkar, membicarakan apakah hutan belakang harus ditutup total. Beberapa setuju, beberapa menolak karena itu berarti mereka kehilangan sumber penghasilan, namun pembicaraan terhenti saat salah satu warga masuk dengan wajah pucat. Pak, bangkai ular itu hilang. Semua yang hadir terdiam. Hilang gimana maksudnya? Tanya kepala desa. Tadi pagi waktu saya mau lihat lagi, di lokasi cuma ada bekas darah dan tanah becek, nggak ada bangkainya, kayak diseret sesuatu ke arah sungai,
Jawabnya gemetar. Suasana rapat berubah kacau. Beberapa orang mulai membaca doa. Yang lain mencoba menghubungi polisi yang berjaga malam tadi. Tapi mereka mengaku tidak melihat apa-apa. Seolah bangkai itu lenyap begitu saja. Malamnya, suara aneh terdengar dari arah sungai. Seperti gesekan sisik besar melawan batu dan ranting patah. Beberapa warga mengintip dari balik jendela. Samar-samar mereka melihat bayangan panjang bergerak di antara pepohonan. Jauh lebih besar dari piton yang dibunuh kemarin. Bayangan itu menuju arah sawah, lalu menghilang di kegelapan. Keesokan harinya kabar yang lebih mengerikan datang. Seorang nelayan yang sedang memeriksa jaring di sungai tidak pernah kembali. Perahunya ditemukan hanyut dengan bekas gigitan besar di sisinya. Di dasar perahu ada lendir tebal seperti yang ditemukan di tubuh piton kemarin. Warga mulai yakin bahwa kejadian ini belum berakhir, bahkan mungkin baru saja dimulai. Di rumahnya, Burina bermimpi aneh. Ia melihat suaminya berdiri di tepi sungai dengan wajah pucat, memanggil namanya, tapi di belakangnya ada sosok ular putih raksasa dengan mata merah yang menatap tajam. Saat ia terbangun, dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menceritakan mimpi itu kepada ibunya. Namun sang ibu hanya menyuruhnya banyak berdoa. Di tempat lain, Pak Karsa membakar dupa di tepi sungai sambil melafalkan mantra kuno, berharap bisa mengusir makhluk itu kembali ke tempatnya. Namun ia tahu di lubuk hati, perjanjian lama sudah dilanggar, dan sekali makhluk itu merasakan darah manusia, ia akan kembali. Malam demi malam, suara gesekan dan percikan air semakin sering terdengar. Warga hidup dalam ketakutan, dan di antara mereka, tak ada yang berani lagi mengucapkan nama Pak Budi di dekat sungai. Karena kata orang tua, menyebut nama korban di dekat air hanya akan memanggil penunggu itu untuk mencari korban berikutnya. Kisah ini mungkin akan terus hidup di desa Air Batu, diceritakan dengan suara berbisik di warung kopi, di beranda rumah, atau di telinga anak-anak yang bandel, sebagai pengingat bahwa ada rahasia di hutan yang tidak boleh dilanggar, dan bahwa malam ketika Pak Polisi dimakan oleh ular piton raksasa hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan.